Halo teman-teman, welcome to Sang Master Use Channel. Pasangan kata dalam bahasa Inggris yang sering membingungkan. Inilah pasangan-pasangan kata dalam bahasa Inggris yang sering membingungkan terutama dalam makna dan pemakaiannya pada kalimat. Pasangan pertama adalah hear dan listen. Hear itu menerima suara melalui telinga tanpa sengaja atau tanpa usaha yang disengaja. Ini terjadi secara pasif. Sekali lagi, kata hear itu bermakna menerima suara melalui telinga tanpa sengaja atau tanpa usaha yang disengaja. Ini terjadi secara pasif. Artinya, hear terjadi secara pasif. Contoh kalimatnya, I can hear the music from the next room. Saya dapat mendengar musik itu dari ruangan sebelah. Sekali lagi, I can hear the music from the next room. Saya dapat mendengar musik itu dari ruangan sebelah. Sekarang, kita lihat kata listen. Makna dari kata listen adalah memperhatikan dengan sengaja suara yang sedang terjadi. Sekali lagi, makna kata dari listen adalah memperhatikan dengan sengaja suara yang sedang terjadi. Kita lihat contoh kalimatnya. Please listen to what I'm saying. Please listen to what I'm saying. Mohon dengarkan apa yang sedang saya katakan. Contoh lainnya untuk kata hear. I hear the sound of the waves crashing. I hear the sound of the waves crashing. Saya mendengar suara deburan ombak. Kalau kita lihat kembali kalimat I hear the sound of the waves crashing, saya mendengar suara deburan ombak, maka makna hear dalam kalimat ini adalah saya mendengar suara deburan ombak tanpa saya sengaja, atau saya mendengar suara deburan ombak itu secara pasif. Contoh lainnya untuk kata listen. He listened to the sound of someone talking about him. He listened to the sound of someone talking about him. Dia mendengarkan suara seseorang yang membicarakan dirinya. Untuk kalimat he listened to the sound of someone talking about him, dia mendengarkan suara seseorang yang membicarakan dirinya, maka makna listen pada kalimat ini adalah ia dengan seksama mendengarkan dengan penuh perhatian suara seseorang yang sedang membicarakan dirinya. Pasangan kata kedua yang sering membingungkan adalah speak dan talk. Speak bermakna mengucapkan kata-kata secara verbal. Contoh kalimatnya, she speaks English fluently. She speaks English fluently. Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Sementara kata talk bermakna berbicara dengan seseorang atau melakukan percakapan. Contoh kalimatnya, let's talk about our plans for the weekend. Let's talk about our plans for the weekend. Mari kita berbicara tentang rencana kita untuk akhir pekan. Contoh kalimat lainnya dengan kata speak. He speaks softly but with great confidence. He speaks softly but with great confidence. Dia berbicara dengan lembut tapi dengan kepercayaan diri yang besar.
Kalau kita lihat kalimat ini, maka makna speak pada kalimat tersebut adalah ia mengucapkan kata-kata secara verbal dan ucapan kata-kata itu dilakukan dengan lembut. Contoh kalimat lainnya untuk kata talk, she talks to them every day to make sure they are doing well. She talks to them every day to make sure they are doing well. Dia berbicara dengan mereka setiap hari untuk memastikan mereka baik-baik saja. Pada kalimat ini, makna dari talk adalah ia berbicara atau melakukan percakapan dengan orang lain atau rekan kerjanya. Pasangan kata yang ketiga yang sering membingungkan adalah love and smile. Love and smile. Makna dari kata love adalah bereaksi dengan suara tertawa yang keras. Love bermakna bereaksi dengan suara tertawa yang keras. Contoh kalimatnya, the joke made everyone laugh. The joke made everyone laugh. Candaan itu membuat setiap orang tertawa. Untuk kata smile, bermakna menunjukkan ekspresi wajah yang ramah atau senang. Sekali lagi, smile bermakna menunjukkan ekspresi wajah yang ramah atau senang. Contoh kalimatnya, she smiled politely at the stranger. She smiled politely at the stranger. Dia tersenyum ramah pada orang asing itu. Contoh kalimat lainnya untuk kata love, even in difficult times, she finds reasons to love and stay positive. Even in difficult times, she finds reasons to love and stay positive. Bahkan dalam waktu sulit, dia menemukan alasan untuk tertawa dan tetap positif. Makna love pada kalimat ini adalah ia mengeluarkan suara tawa yang keras meski dalam kondisi yang sulit. Contoh kalimat lainnya untuk kata smile, she smiles warmly at everyone she meets. She smiles warmly at everyone she meets. Dia tersenyum hangat pada setiap orang yang dia temui. Makna kata smile pada kalimat ini adalah ia tersenyum tanpa mengeluarkan suara pada setiap orang yang ia temui. Pasangan kata lainnya yang terkadang membuat bingung adalah walk dan stroll. Makna dari walk adalah bergerak dengan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang lebih sedikit cepat daripada jalan santai. Sekali lagi, walk bermakna bergerak dengan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat dari jalan santai. Contoh kalimatnya, we like to walk around the park in the evenings. We like to walk around the park in the evenings. Kami suka berjalan-jalan di taman di malam hari. Sementara untuk kata stroll bermakna berjalan-jalan dengan santai dengan tidak tergesa-gesa. Sekali lagi, makna dari stroll adalah berjalan-jalan dengan santai dan tidak tergesa-gesa. Contoh kalimatnya, I take a stroll along the beach. I take a stroll along the beach. Saya berjalan-jalan santai di sepanjang pantai. Contoh kalimat lainnya untuk kata walk, she walks to work every morning to enjoy the fresh air and exercise. She walks to work every morning to enjoy the fresh air and exercise. Dia berjalan ke tempat kerja setiap pagi untuk menikmati udara segar dan berolahraga. Makna walk pada kalimat ini bermakna ia berjalan dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat dari jalan santai untuk menikmati udara segar sekaligus berolahraga.
Contoh kalimat lainnya untuk kata stroll. I often take her for a stroll in the garden to relax and unwind. I often take her for a stroll in the garden to relax and unwind. Saya sering membawanya berjalan-jalan di taman untuk bersantai dan melepaskan penat. Makna stroll pada kalimat ini adalah saya berjalan dengan kecepatan yang santai atau tidak tergesa-gesa di taman dan juga untuk melepaskan kepenatan. Pasangan kata selanjutnya yang terkadang membuat kita bingung adalah touch dan feel. Makna touch adalah meraba atau menyentuh sesuatu dengan tangan atau bagian tubuh lainnya. Sekali lagi, touch adalah meraba atau menyentuh sesuatu dengan tangan atau bagian tubuh lainnya. Contoh kalimatnya, please don't touch the artwork. Please don't touch the artwork. Tolong jangan sentuh karya seni itu. Sementara kata feel bermakna merasakan atau mengalami sensasi fisik atau emosional. Sekali lagi, feel bermakna merasakan atau mengalami sensasi fisik atau emosional. Contoh kalimatnya, the fabric feels soft against my skin. The fabric feels soft against my skin. Kainnya terasa lembut di kulitku. Contoh kalimat lainnya untuk kata touch, he hesitated before daring to touch the stone. He hesitated before daring to touch the stone. Dia ragu sebelum berani menyentuh batu itu. Makna kata touch pada kalimat ini adalah dia menyentuh batu dengan menggunakan tangan beserta jari-jarinya secara fisik. Sekali lagi, makna kata touch pada kalimat ini adalah dia menyentuh batu dengan menggunakan tangan beserta jari-jarinya secara fisik. Sementara contoh kalimat untuk kata feel, I feel sad when I watch the sad movie. I feel sad when I watch the sad movie. Saya merasa sedih ketika menonton film sedih itu. Makna feel dalam kalimat ini adalah hati saya tersentuh merasa sedih saat menonton film yang sedih. Sekali lagi, makna feel pada kalimat ini adalah hati saya tersentuh atau merasa sedih saat menonton film yang sedih. Pasangan kata lainnya yang terkadang membuat kita bingung adalah run dan jog. Run bermakna berlari dengan cepat. Sekali lagi, makna kata run adalah berlari dengan cepat. Contoh kalimatnya, he runs 5 miles every morning. He runs 5 miles every morning. Dia berlari 5 mil setiap pagi. Sementara jog bermakna berlari dengan kecepatan rendah atau sedang sebagai latihan atau untuk kesenangan. Sekali lagi, pengertian dari kata jog adalah berlari dengan kecepatan rendah atau sedang sebagai latihan atau untuk kesenangan. Contoh kalimatnya, she likes to jog in the park before work. She likes to jog in the park before work. Dia suka jogging di taman sebelum bekerja. Contoh kalimat lainnya untuk kata run, I run 5 kilometers every morning to stay fit. I run 5 kilometers every morning to stay fit. Saya berlari 5 km setiap pagi untuk tetap bugar. Makna run pada kalimat ini adalah saya berlari dengan cepat 5 km setiap pagi. Sekali lagi, makna run pada kalimat ini adalah saya berlari dengan cepat 5 km setiap pagi. Contoh kalimat lainnya untuk kata jog,
I often invite my friend to jog with me in the morning. I often invite my friend to jog with me in the morning. Saya sering mengajak teman saya untuk jogging bersama di pagi hari. Makna kata jog pada kalimat ini adalah saya beserta teman saya sering berlari santai atau dengan kecepatan yang lambat, atau dengan kata lain jogging di pagi hari. Sekali lagi, makna kata jog pada kalimat ini adalah saya beserta teman saya sering berlari santai atau dengan kecepatan yang lambat, atau bisa disebut juga dengan jogging di pagi hari. Pasangan kata selanjutnya yang terkadang membuat bingung adalah sleep dan nap. Makna kata sleep adalah tidur dalam jangka waktu yang panjang dan cukup. Sekali lagi, makna kata sleep adalah tidur dalam jangka waktu yang panjang dan cukup. Contoh kalimatnya, I need to sleep at least 8 hours to feel rested. I need to sleep at least 8 hours to feel rested. Saya perlu tidur setidaknya 8 jam untuk merasa istirahat. Untuk kata nap bermakna tidur singkat, biasanya selama siang hari. Sekali lagi, makna nap adalah tidur singkat yang biasanya terjadi di siang hari. Contoh kalimatnya, I'm going to take a quick nap before dinner. I'm going to take a quick nap before dinner. Aku akan tidur siang sebentar sebelum makan malam. Contoh kalimat lainnya untuk kata sleep, I sleep through the night undisturbed by any noise. I sleep through the night undisturbed by any noise. Saya tidur sepanjang malam, tidak terganggu oleh suara apapun. Makna sleep pada kalimat ini adalah saya tidur dalam waktu yang lama sepanjang malam. Sekali lagi, makna sleep dalam kalimat ini adalah saya tidur dalam waktu yang lama sepanjang malam. Contoh kalimat lainnya untuk kata nap, he takes a short nap in the afternoon to recharge his energy. He takes a short nap in the afternoon to recharge his energy. Dia tidur siang sebentar untuk mengisi kembali energinya. Makna nap pada kalimat ini adalah ia tidur hanya beberapa saat saja untuk mengembalikan energinya. Sekali lagi, makna kata nap pada kalimat ini adalah ia tidur hanya beberapa saat saja untuk mengembalikan energinya. Pasangan kata selanjutnya yang terkadang membuat kita bingung adalah read dan scan. Makna kata read adalah membaca dengan seksama dan teliti. Sekali lagi, makna kata read adalah membaca dengan seksama dan teliti. Contoh kalimatnya, he likes to read novels in his free time. He likes to read novels in his free time. Dia suka membaca novel di waktu luangnya. Sementara kata scan bermakna melihat dengan cepat atau membaca dengan cepat untuk mencari informasi tertentu. Sekali lagi, makna kata scan adalah melihat cepat atau membaca dengan cepat untuk mencari informasi tertentu. Contoh kalimatnya, she scanned the document to find the relevant details. She scanned the document to find the relevant details. Dia memindai dokumen untuk menemukan rincian yang relevan. Contoh kalimat lainnya untuk kata read, I read a new book every week to expand my knowledge. I read a new book every week to expand my knowledge. Saya membaca buku baru setiap minggu untuk memperluas pengetahuan saya. Makna read pada kalimat ini adalah saya membaca dengan seksama dan teliti buku baru setiap minggu.
Sekali lagi, makna kata read dalam kalimat ini adalah saya membaca dengan seksama dan teliti buku baru setiap minggu. Contoh kalimat lainnya untuk kata scan, the doctor will scan the body to detect any signs of internal injuries. The doctor will scan the body to detect any signs of internal injuries. Dokter akan memindai tubuh untuk mendeteksi tanda-tanda cedera internal. Makna kata scan dalam kalimat ini adalah dokter memeriksa atau membaca tubuh pasien secara cepat menggunakan alat pemindai. Sekali lagi, makna kata scan dalam kalimat ini adalah dokter memeriksa atau membaca tubuh pasien secara cepat menggunakan alat pemindai. Pasangan kata selanjutnya yang terkadang membuat bingung adalah eat dan taste. Kata eat bermakna mengkonsumsi makanan secara keseluruhan. Sekali lagi, makna kata eat adalah mengkonsumsi makanan secara keseluruhan. Contoh kalimatnya, they like to eat dinner together as a family. They like to eat dinner together as a family. Mereka suka makan malam bersama sebagai sebuah keluarga. Sementara untuk kata taste bermakna merasakan atau mencicipi makanan untuk mengevaluasi rasanya. Sekali lagi, makna taste adalah merasakan atau mencicipi makanan untuk mengevaluasi rasanya. Contoh kalimatnya, she tasted the soup to see if it needed more seasoning. She tasted the soup to see if it needed more seasoning. Dia mencicipi supnya untuk melihat apakah perlu lebih banyak bumbu. Contoh kalimat lainnya untuk kata eat, I eat breakfast every morning to start my day off right. I eat breakfast every morning to start my day off right. Saya sarapan setiap pagi untuk memulai hari dengan baik. Makna kata eat dalam kalimat ini adalah saya makan keseluruhan makanan saat sarapan pagi. Sekali lagi, makna kata eat pada kalimat ini adalah saya makan keseluruhan makanan saat sarapan pagi. Contoh kalimat lainnya untuk kata taste, I always enjoy the taste of coffee in the morning. I always enjoy the taste of coffee in the morning. Saya selalu menikmati rasa kopi di pagi hari. Makna kata taste dalam kalimat ini adalah saya selalu menikmati cicipan kopi di pagi hari. Sekali lagi, makna kata taste dalam kalimat ini adalah saya selalu menikmati cicipan kopi di pagi hari. Demikian pelajaran kita kali ini. Bila ada pertanyaan, teman-teman dapat menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa pada topik lainnya. Thanks for watching. Bye-bye.